Baik, teman-teman semuanya sudah hadir bersama kita, Saudara Nuriskia Muhlas, maka acara kita pada malam hari ini akan kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, saya Ratu Julhijjah sebagai moderator memiliki niat dan juga memiliki rencana untuk menyelenggarakan diskusi yang tentunya yang sedang kita laksanakan pada hari ini, yakni diskusinya berkaitan dengan penerapan konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Awalnya diskusi ini sebenarnya direncanakan untuk diskusi yang ringan saja dan juga diskusi santai. Tapi ternyata Mbak Ririn meminta untuk diskusinya dilaksanakan bisa diakses oleh publik, tentunya jadinya kita mengundang teman-teman semua melalui pamflet dan semoga saja diskusi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, sebelumnya teman-teman semua, kenapa diskusi hari ini kita menghadirkan Mbak Ririn? Sebenarnya kita di sini ada di segmen atau section kita tuh mau menyelenggarakan kegiatan atau diskusi itu dalam kegiatan Taman Ide. Jadi kegiatan yang kita dari Dames Juris sendiri, saya dan Mbak Holi Muridi melakukan atau mereview, mempresentasikan, kemudian meminta teman-teman untuk mempresentasikan hasil penelitian, baik itu proceeding seminar, tesis, skripsi, dan lain-lain yang mungkin saja bisa berbagi manfaat dengan teman-teman lainnya. Nah, hari ini Mbak Ririn juga sudah menyelesaikan skripsinya yang membahas tentang penerapan konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, biar tidak memperlama kegiatan kita dan langsung saja saya kasih kesempatan kepada Mbak Ririn sampai 30 menit ke depan untuk menjelaskan bagaimana penerapan konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tapi teman-teman sekalian, sebelum kita memulai diskusi, sebelum masuk ke diskusinya, saya kemudian memberikan limitasi bahwa diskusi kita pada malam hari ini hanya membahas tentang Omnibus Law, konsep Omnibus Law-nya, konsep metodenya, tidak kemudian kita membedah materi-materi yang ada di dalamnya, karena bagi kita juga materi yang ada di dalamnya berada di ruang lingkup yang multisektor. Jadi untuk kita secara pribadi, saya dan Mbak Ririn dan teman-teman dari Dames Juris belum cukup untuk membahas itu. Jadi kami hanya membahas konsep Omnibus Law-nya saja malam ini. Nah, untuk Mbak Ririn dipersilahkan. Langsung, Mbak. Terima kasih, Mbak Ratu. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan Dames Juris ini. Sebagaimana sudah disampaikan oleh moderator kita bahwa topik kita untuk diskusi pada hari ini adalah penerapan konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kebetulan ini merupakan judul skripsi saya waktu kemarin menyelesaikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nanti kalau misalnya di akhir ada pendapat yang berbeda atau segala bentuk kritikan dan masukan yang membangun, dipersilahkan. Kita boleh langsung mulai materinya ya Mbak Ratu ya. Bahas lebih jauh terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih dahulu saya akan memaparkan kenapa atau hal apa yang melatar belakang peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia. Hal ini diawali dari adanya kompleksitas regulasi, kemudian adanya obesitas regulasi di Indonesia yang menimbulkan terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kemudian terjadi antinomi hukum atau pertentangan antara norma hukum. Sehingga hal tersebut berimplikasi pada tidak tercapainya salah satu tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Friedrich dalam teori tujuan hukum berjenjang. Dalam hal ini adalah Rechtssicherheit atau kepastian hukum. Padahal ya teman-teman, kalau misalnya kita kaitkan nih dengan rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, di sana telah didudukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana dalam penjelasan Undang-Undang Dasar itu sendiri menegaskan bahwa konteks negara hukum di Indonesia adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan di sana tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Di sini kita beri underline atau beri garis bawahi pada frasa supremasi hukum. Untuk supremasi hukum itu sendiri, kalau kita benar-benar mau dia tercapai, maka harus ada keserasian atau tidak adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan pun tidak ada multitafsir dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Namun fakta menunjukkan bahwa saat ini
memang masih terjadi obesitas regulasi yang ujung-ujungnya menimbulkan terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Ada yang bilang begini ya, fakta itu lebih kuat daripada kata-kata. Kalau misalnya kita hanya menyampaikan bahwa ini terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan tanpa ada data, ya itu sama saja kita bohong gitu loh. Makanya di sini saya juga mengutip dan melihat salah satu sumber data dari Kementerian Perekonomian dan juga dari BPHN. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 15.000 peraturan daerah dan 8.000 sekian peraturan pusat. Dari jumlah data tersebut tentunya dari segi kapasitas banyak sekali regulasi di Indonesia. Padahal kalau kita lihat untuk regulasi sendiri itu tidak hanya dilihat dari kapasitas atau jumlah kapasitas yang ada, namun juga dilihat dari kualitas regulasi tersebut. Data tersebut sekiranya telah menunjukkan ya teman-teman, kalau ada obesitas regulasi di Indonesia yang kemudian menimbulkan terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Kenapa di sini saya menitik beratkan pada kepastian hukum? Karena tujuan hukum itu, ya mungkin teman-teman yang lain sebagaimana sudah kita pelajari dulu, bahwa ada keadilan, ada kemanfaatan, dan juga ada kepastian. Kepastian ini menjadi basis atau dasar yang nantinya akan menentukan apakah keadilan itu akan tercapai oleh masyarakat, akan dirasakan oleh masyarakat atau tidak. Karena jika kepastian hukum itu tidak tercapai, maka bagaimana dia akan memberikan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan kemanfaatan jika tidak tercapai, maka keadilan tidak akan tercapai di tengah masyarakat. Makanya yang di sini kalau kita benahi terlebih dahulu adalah dari regulasinya. Regulasinya jangan sampai terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Gitu teman-teman. Dan kemudian saya juga lihat salah satu teori, dalam hal ini adalah teori hukum responsif, dikemukakan oleh Philip Nonet. Di situ Philip Nonet menarasikan bahwa in the ideal of responsive law, law is facilitator of response of social needs and aspiration. Jadi hukum itu dia harus mengakomodir dan juga dia menjadi wadah untuk mengadopsi dan juga menampung seluruh aspirasi masyarakat yang kemudian dimanifestasikan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, pun juga harus sesuai dengan keinginan di tengah masyarakat gitu. Makanya hadirlah konsep omnibus law atau omnibus bill ini sebagai salah satu bentuk terobosan hukum untuk melakukan reformulasi terhadap regulasi di Indonesia untuk menciptakan kepastian hukum. Jadi untuk konsep omnibus law ini sendiri akan saya jelaskan nanti setelah saya paparkan apakah omnibus law ini berkesesuaian atau tidak dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali terjadi silang pendapat di tengah masyarakat maupun para pakar hukum bahwa omnibus law ini tidak sesuai atau tidak relevan dengan sistem hukum di Indonesia karena omnibus law lahir, tumbuh, dan berkembang dalam tradisi common law system. Sementara jamaah kita pahami bahwa untuk dalam hal ini, kalau saya kaitkan dengan pandangan yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud MD dalam disertasinya Politik Hukum Indonesia, Profesor Mahfud MD menarasikan bahwa sistem hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan sistem hukum prismatik. Sistem hukum prismatik dengan nilai-nilai positif dari common law system maupun civil law system, sehingga silang pendapat berkaitan dengan untuk sistem hukum tidak relevan dengan sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia, tidak relevan, ya saya rasa sudah tidak ada masalah di sana gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya kita lihat lagi dari metode atau penerapan konsep omnibus law ini sendiri. Untuk penerapan konsep omnibus law, ada beberapa, saya pernah mendiskusikan ini dengan salah satu dosen saya, di UB, beliau menyatakan bahwa untuk omnibus law bukan berarti ada kekosongan hukum atau vakum di sana. Tidak ada kekosongan hukum dalam penerapan konsep omnibus law. Karena dia tetap merujuk pada ketentuan Undang-Undang P3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tapi untuk penerapannya memang bisa disebut kayak undang-undang ini itu incomplete norm gitu loh. Ada yang belum tuntas di sana. Karena kalau kita lihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di dalam pasal 7 Undang-Undang P3, di sana sama sekali tidak menyebutkan adanya undang-undang sapu jagat ataupun undang-undang payung. Mungkin di Indonesia itu sudah dikenal dengan adanya kodifikasi hukum, unifikasi hukum, tapi untuk konsep omnibus law ini sendiri dia berbeda dengan konsep omnibus law berbeda dengan kodifikasi maupun unifikasi hukum. Mungkin ada yang, kalau di sini ada dari non hukum, saya coba jelasin ya. Omnibus law itu merupakan satu konsep
Omnibus law is a concept to package several measures into one or to combine several subjects into single law. Jadi omnibus law ini bisa kita katakan adalah salah satu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang nantinya dia menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan atau beberapa aturan yang masih berada dalam satu sektor atau masih berada dalam satu garis lurus ke dalam satu undang-undang. Jadi dia merevisi beberapa aturan, dalam halnya beberapa undang-undang yang masih mengatur hal yang serupa. Misalnya dalam hal ini adalah berkaitan dengan pertambangan. Ada hal yang tidak, maksudnya ada hal yang serupa itu direvisi dan dijadikan dalam satu undang-undang. Itu jadi dia berbeda halnya dengan sistem unifikasi ataupun kodifikasi hukum. Kemudian yang selanjutnya ada juga untuk metode penerapannya. Kalau penerapan omnibus law sendiri sebenarnya nggak ada masalah sih di sana dalam penerapan metode omnibus law ya. Cuman penerapan di Indonesia ini yang masih agak sedikit bermasalah. Jadi kalau untuk metode omnibus law pernah saya diskusikan dengan salah satu dosen saya juga, di sana beliau menjelaskan bahwa untuk omnibus law diterapkan tetap merujuk pada undang-undang P3 tidak masalah, tapi yang harus kita lakukan adalah pertama-tama karena kita berbicara kepastian hukum, harus tidak ada cacat formil di dalamnya, maka harus dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap undang-undang P3 setelah jadi kita harus tahu di mana sih kedudukan omnibus law ini, nantinya rancangan undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus law ini dia posisinya setara dengan undang-undang atau yang lainnya atau seperti apa, itu harus didudukan terlebih dahulu. Kemudian karena omnibus law ini sendiri baru diterapkan di Indonesia dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja dan kita belajar dari pengalaman itu ternyata tidak ada transparansi di sana. Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus ada transparansi atau ada keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang P3. Terkait metode penerapannya ya itu tetap berpedoman pada Undang-Undang P3 dengan melakukan pembaruan atau dengan melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Dan selebihnya mungkin nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman yang lainnya kalau memang ada yang mau didiskusikan, disampaikan. Monggo, saya kembalikan lagi kepada moderator Mbak Ratu. Silakan Mbak. Baik Mbak Ririn, sebenarnya udah menjelaskan berkaitan dengan Omnibus Law, tapi teman-teman di sini karena memang kita hari ini sifatnya adalah belajar, diskusi, kita saling memberikan pandangan kita juga boleh bertanya kepada kepada pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Buat teman-teman yang mau bertanya atau ingin bertanya kepada pemateri, saya persilahkan, boleh raise hand-nya. Mbak Ririn Rizkia, ini ada satu pertanyaan lagi yang baru masuk, ini dari Mas Febri Indra Gunawan. Izin moderator bertanya, apakah konsep one into out sama dengan konsep omnibus law, atau mungkin nanti bisa sama-sama kita diskusikan? Silakan Mbak Ririn. Ya, terima kasih Mas Febri atas pertanyaannya. Mas Febri ini dari USU ya. Kalau moderator, izin moderator bertanya apakah konsep one into out sama dengan konsep omnibus. Kalau one into out itu kan, kalau di sini ya, kalau kita lihat dari yang saya sampaikan tadi, ini ada several measures into one or to combine several subjects into single law. Jadi ada beberapa aturan yang mengatur berada dalam satu sektor, beberapa ya Mas, bukan hanya dua. Jadi dia beberapa aturan yang berada dalam satu sektor dan kemudian diatur dalam bentuk konsep atau metode omnibus law. Ini kita perbaiki dulu ya frasanya. Frasa lebih enak kayaknya kita pakai frasa metode ya, soalnya kalau konsep kemarin saya sempat dapat masukan juga sih kalau konsep itu berada dalam tataran abstrak, sementara kalau omnibus law sendiri itu udah diaplikasikan. Ini udah metode omnibus law. Jadi di sini apakah sama dengan one into out sama dengan konsep omnibus, dari definisi yang saya sampaikan tadi untuk omnibus law sendiri itu kan ada beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, misalnya kita contohkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan 73 revisi 73 undang-undang ke dalam satu undang-undang. Jadi tidak sama dengan konsep omnibus, dia agak berbeda. Gitu Mas Febri. Tapi kalau misalnya Mas Febri ada pandangan atau proposisi, preferensi berbeda, monggo disilahkan. Dikembalikan ke Mbak Ratu.
Terima kasih Mbak Ririn. Yang bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan? Ini Mbak Holi, apakah chatroom langsung? Kalau misalnya Mbak Holi mau bertanya, kita diperbolehkan langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Mbak Holi. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya sebenarnya dasar aja sih pertanyaan saya berkaitan dengan konsep otonomi daerah. Nah, ini bagaimana demokrasi konstitusional Indonesia sejak munculnya Omnibus Law ini, kemudian ia dapat tetap mempertahankan adanya konsep otonomi daerah. Karena yang kita tahu bahwa terdapat beberapa pasal yang dimana pasal tersebut ternyata tidak selaras dengan konsep otonomi daerah dalam undang-undang dalam pasal 18 UUD RI 1945. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ol atas pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaannya boleh dikonkretkan lagi nggak Mbak, dikaitkan dengan undang-undang apa gitu? Soalnya Mbak Oli hanya menyampaikan kontekstualisasi Pemda atau pemerintah daerah, tapi dikaitkan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya konkretnya gimana gitu Mbak? Baik, terima kasih. Salah satunya mengenai dapat kita tahu yang pertama ya bahwa kita harus jelaskan terlebih dahulu bahwa Omnibus Law ini telah merubah 1.200 pasal dalam undang-undang, kemudian dalam 80 undang-undang yang kemudian diringkas atau dijadikan satu menjadi 174 pasal dalam undang-undang tentang Omnibus Law. Salah satu aturan mengenai perizinan elektronik oleh pusat. Nah, ketika suatu daerah tidak melaksanakan adanya anjuran mengenai perizinan elektronik, maka daerah tersebut akan diberikan teguran oleh pusat. Yang padahal dapat kita ketahui bahwa mengenai perizinan, daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak terhadap terselenggaranya suatu usaha. Namun dalam hal ini, ketika daerah tidak melaksanakan arahan yang diberikan oleh pusat mengenai pemberian izin elektronik, maka pusat secara langsung memberikan teguran terhadap daerah. Nah, ini kan secara tidak langsung telah mengamputasi kewenangan daripada otonomi daerah untuk melaksanakan kewenangannya, karena pusat seolah-olah masuk langsung dalam pengaturan terhadap rumah tangga setiap daerah seperti itu. Jadi bagaimana pandangan daripada Mbak Ririn untuk menyikapi penerapan Omnibus Law terhadap konsep otonomi daerah yang telah ada, yang kemudian sejak munculnya Omnibus Law ini menjadi teramputasi kewenangan daripada daerah itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Oli atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi di awal udah disampaikan oleh Mbak Ratu ya, bahwa ada limitasi untuk diskusi kita pada hari ini. Kita tidak akan masuk ke dalam substansi, tapi hanya akan membahas terkait dengan bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasikan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi saya coba jawab. Ini sebenarnya untuk metode Omnibus Law perlu kita bedakannya metode Omnibus Law dan juga regulasi atau undang-undang. Metode Omnibus Law adalah metode dalam pembentukan regulasi, sementara regulasi itu sendiri hasil dari hasil produk dari menggunakan metode Omnibus Law. Untuk undang-undang, rancangan undang-undang, bukan rancangan undang-undang sih, untuk misalnya dalam perizinan sistem menerbitkan izin, sebenarnya bukan dia mengamputasi eksistensi dari sistem otonomi daerah yang sudah ada, tapi memang dalam penerapannya kemarin kan yang saya bilang ada beberapa kekurangan di dalam rancangan undang-undang, bukan rancangan undang-undang, sekarang udah undang-undang ya, undang-undang Cipta Kerja itu sendiri dalam sistem itu. Jadi yang harus dibenahi, yang pertama-tama memang ini saya udah bahas di bagian bab 3 saya, itu harus dilihat dulu, memang ada kekurangan di sana, makanya harus dilihat diperbaiki dari bagaimana proses pembentukannya, kan ada 5 tahapan tuh, sampai di para pembentuk itu juga harus diperhatikan kualitas kapabilitasnya dalam menentukan suatu norma, sehingga norma itu tidak multitafsir. Jadi kalau kita lihat di sini yang bermasalah sebenarnya bukan metode Omnibus Law-nya, tapi adalah para legislatur yang merumuskan frasanya yang agak bermasalah gitu Mbak. Jadi kalau kita mau perbaiki ya dilihat juga dari kualitas legislatif itu seperti apa, kurang lebih gitu sih Mbak. Jadi bukan berarti mereka mengamputasi, tapi mungkin ya dalam tanda kutip kemampuan mereka dalam menentukan atau membentuk suatu frasa itu tidak terlalu mumpuni.
Makanya ada yang seperti itu. Tapi kalau berbicara mengenai metode omnibus law, tidak ada masalah dengan metode omnibus law. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Kak Wali Muridi atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pemantik, ini ada pertanyaan juga dari Mas Febri Indra Gunawan. Mas Febri bisa silakan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Silakan Mas. Oke, makasih ya Ratu. Izin moderator, izin narasumber. Saya ingin diskusi sebenarnya pertama terkait dengan dasar hukum gitu ya. Apakah sebenarnya kalau kita lihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang 12 2011 dan perubahannya, apakah misalnya kalau kita cek apakah misalnya ada misalnya pintu masuk sehingga kita bisa menyebutkan bahwa metode ini misalnya kalau kita cek dalam lampirannya, apakah misalnya kita bisa sebutkan bahwa ini punya dasar hukum misalnya seperti tadi. Karena kalau kita lihat kan konsep yang dianalisikan one in one out atau one in two out, atau paling memungkinkan itu paling kuat one in three out, jadi satu mencabut tiga itu. Tapi kalau kita lihat kan metode omnibus yang memang benar akhir-akhir ini digaungkan gitu ya, dan bahkan ada satu produknya itu Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan kalau nggak salah itu ada 78 ya, 78 undang-undang. Itulah yang disebut dengan omnibus. Bahkan kalau kita lihat beberapa praktik memang ada beberapa negara yang berhasil, misalnya Amerika misalnya seterusnya, tapi itu mendapat penolakan juga gitu ya. Dan yang paling teranyar itu di Israel kalau nggak salah, itu ada pengadilan itu memutuskan membatalkan undang-undangnya gitu. Karena memang ini konsep yang membingungkan, karena nggak ada batasan, itu permasalahannya. Karena batasannya itu gini loh, kalau kita lihat kan omnibus katanya kan berapa undang-undang misalnya atau berapa klaster misalnya yang mungkin bisa diubah atau dibuat dalam satu undang-undang, itu kan membingungkan. Apakah misalnya karena baru di Indonesia ya, kalau kita lihat di Indonesia kan ada satu undang-undang mencabut 78 undang-undang ataupun merevisi misalnya, bukan mencabut. Nah, konsep ini kan membingungkan. Bahkan kalau kita di praktik ya, kalau kita mau menyebutkan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kita bingung sebenarnya. Contohnya misalnya ada satu pasal yang mengubah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, konsep fiktif positif gitu ya. Mau menyebutkan pasalnya kita bingung sebenarnya, apakah pasal 193 Undang-Undang Cipta Kerja atau pasal ini Undang-Undang AP gitu ya. Jadi masih bingung. Itu mungkin hanya penerapan secara tekniknya gitu ya. Tapi saya mau nanya sebenarnya, apakah kalau kita cek, saya mau balik ke pertanyaan awal, apakah kalau kita cek dalam Undang-Undang 12 2011 itu misalnya kita bisa menyebutkan ada loh cantolan hukumnya gitu, misalnya dalam lampiran ini gitu. Karena menurut saya sebenarnya kita sulit untuk menyebutkan bahwa ada dasar hukumnya kalau dari sisi tekniknya gitu ya. Kalau misalnya dari sisi tahapan ya, kalau secara prosedur mulai dari perancangan sampai pengundangan ya mungkin ada sama gitu ya. Tapi dari sisi tekniknya gitu loh. Gitu. Oke, terima kasih Mas Febri. Jadi gini Mas, kalau ditanya cakupan atau cantolannya di mana, ini juga pernah saya diskusikan kemarin sama dosen saya, ini sama Pak Ali Safaat. Di sana beliau menjelaskan seperti ini. Untuk metode omnibus law ini sendiri, ini kan hanya bisa disebutkan sebagai metode. Jadi kalau dia tidak diatur di dalam undang-undang tidak masalah. Yang paling terpenting adalah bagaimana ketika menerapkan itu, apakah dia bertentangan dengan undang-undang P3 atau tidak. Kemudian saya juga sempat tanyakan sama seperti yang Mas Febri sampaikan ini, cantolannya nanti kita tariknya dari mana Pak? Kata Bapaknya gini, memang kita lihat untuk dijadikan sebagai satu undang-undang ada 5 hal yang menjadi dasar legitimasinya. Dasar legitimasinya yang pertama karena itu merupakan bentuk open legal policy dari kebijakan hukum terbuka dari Undang-Undang Dasar turun ke dalam bentuk undang-undang. Kemudian itu merupakan bentuk putusan dari Mahkamah Konstitusi yang harus ditindaklanjuti oleh ini, sama ada beberapa hal lainnya, dan salah satunya adalah yang paling terakhir itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di situ sempat beliau sebutkan bahwa untuk cantolan kita menggunakan metode omnibus law memang secara formil ya bisa dikatakan itu masih cacat formil karena belum ada yang menyebutkan secara pasti bahwa metode omnibus law dengan menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang atau merevisi beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang itu sudah diatur dalam Undang-Undang P3 ya, itu juga tidak bisa dibenarkan karena memang untuk cantolannya di dalam Undang-Undang P3 sama sekali belum ada. Makanya disebut sebagai uncomplete norm. Makanya tadi saya bilang kalau memang kita benar-benar mengedepankan asas kepastian hukum untuk mencapai keadilan tadi, pertama-tama yang harus dibenahi bukan langsung dengan kita menerapkan metode omnibus law ini secara gamblang yang kayak kemarin dilakukan oleh Indonesia misalnya dengan merevisi 79 sih kalau yang saya dapat, mungkin Mas Febri dapatnya 78, tapi yang saya riset kemarin itu 79 undang-undang menjadi satu undang-undang. Itu Indonesia mungkin
bisa dikatakan terlalu berani mengambil 79 klaster, padahal harusnya bisa lebih disederhanakan lagi beberapa klaster terlebih dahulu, karena memang betul yang Mas Febri sampaikan, kita agak kewalahan dalam membuka undang-undang tersebut. Mungkin bisa dikatakan bahwa metode Omnibus Law ini dia meminimalisasi atau meminimalisir dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan, kemudian lebih ini, tapi kalau kita lihat, kita bicara metode Omnibus Law, harusnya jangan hanya kapasitasnya yang dikurangi, tapi juga kualitas atau substansi dari peraturan perundang-undangan itu juga harus dilihat. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, kalau ada cantolan secara ekspresis verbis atau secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang P3 belum ada, Mas. Tapi kalau karena ini bisa disebut sebagai metode dan bukan dengan cara-cara atau langkah-langkahnya yang bermasalah, kata dosen saya pada saat itu bisa, tapi masih mengalami cacat formil karena tidak ada cantolan atau rujukannya yang jelas itu seperti apa. Cuman kemarin saya juga baca jurnal, dari jurnal itu disebutkan gini, karena ada 5 dasar menjadi legitimasi suatu produk hukum itu terbentuk, maka mungkin Omnibus Law ini bisa dimasukkan dalam bagian kebutuhan masyarakat sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Padahal nyatanya Omnibus Law yang kita gunakan pada saat ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan juga masih bisa dikatakan tidak sesuai dengan tidak memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Kurang lebih gitu, Mas Feb. Kalau ada timbal balik disilahkan. Izin moderator, sebenarnya saya sangat sepakat ya kalau soal itu, nggak ada yang berbeda itu. Tapi saya mau nanya pertanyaan lain, saya mau explore gitu, karena ini kan penelitian gitu ya, jadi saya pengen dapat yang baru gitu. Izin, bisa nggak moderator? Izin ya? Ya boleh, silakan Mas, silakan. Apakah dalam ini bukan lagi nguji ya, tapi lagi mengeksplor gitu lah, karena aku pengen tahu banget dalam isi apa skripsinya gitu loh. Jadi dalam skripsi narasumber ini ada nggak misalnya dibahas kelebihan dan kekurangan metode ini kalau diterapkan gitu? Saya pengen tahu gitu loh. Gimana metode dan kelebihan apa? Kelebihan dan kekurangannya kalau misalnya manfaat dan kekurangannya lagi. Oh, saya bahas di bagian kajian pustaka. Jadi tapi memang karena di sini saya menggaungkan berkaitan dengan metode Omnibus Law penerapannya, jadi bukan mungkin sih, emang kenyataannya faktanya itu lebih dibanyakin di bagian manfaatnya. Tapi untuk manfaatnya sendiri, yang pertama yang tadi saya bilang dapat meminimalisir adanya antinomi hukum, kemudian dapat mengharmoniskan regulasi, kemudian melakukan reformulasi terhadap regulasi di Indonesia yang nantinya itu tuh kita berkaca pada beberapa negara-negara di luar yang telah sukses. Karena kalau kita mau membentuk suatu regulasi juga harus ada, kalau istilah anak zaman sekarang ada positive vibes-nya. Memang sih dalam teori Maximin atau teori pengambilan kebijakan, kalau kita mau mengambil suatu kebijakan harus memperhatikan kemungkinan terburuknya yang akan terjadi. Tapi di sini juga harus ada terobosan-terobosan hukum terbaru untuk meminimalisir adanya antinomi hukum. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan metode Omnibus Law, metode apa lagi yang bisa kita gunakan? Mungkin kalau dari Mas Febri akan mengatakan bahwa ya kita gunakan saja metode yang tadi yang sempat Mas sebutkan. Kemudian kalau kekurangannya, ada beberapa kekurangan yang saya bahas pada skripsi saya. Kekurangannya misalnya, satu, di dalam metode Omnibus Law tidak menyebutkan batasan beberapa klaster yang harus kita masukkan ke dalam rancangan undang-undang untuk dijadikan satu undang-undang. Kemudian yang kedua, ya tidak ini, kalau misalnya ada kalau satu bangsa itu belum kompeten atau ada para legislaturnya itu belum paham tentang metode ini dengan baik, ya mungkin pada saat output atau produk hukum yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kurang lebihnya gitu, Mas. Saya kembalikan ke Mbak Datu. Bagaimana Mas Febri, masih ada tanggapan? Kalau jika masih ada tanggapan, silakan boleh diselesaikan terlebih dahulu, atau teman-teman yang lain. Siap. Nah, izin ya, saya mau masuk lagi. Iya, tapi silakan. Itu. Kalau itu oke, saya sepakat lah. Tapi mau nanya yang lain gitu. Kalau contohnya kita tadi lihat harmonisasi peraturan perundang-undangan, memang banyak ya caranya. Kalau kita lihat di literatur kan, Omnibus ini karena memang benar-benar ini baru-baru digaungkan di Indonesia, jadi kayak agak heboh gitu lah. Kalau dalam perspektif HTN-nya kan lumayan banyak sebenarnya tekniknya gitu. Misalnya kalau kita baca bukunya Ahmad Reddy itu ada 5 kalau nggak salah ditawarkan metodenya. Kebetulan memang yang mengusulkan di Indonesia kalau nggak salah Pak Ahmad Reddy juga gitu tahun 2015. Tapi kalau kita baca bukunya itu salah satunya itu ada 5 sebenarnya. Salah satu 2-nya itu yang disebutkan tadi, dan ada juga misalnya sunset clause gitu ya. Jadi ada juga moratorium regulation. Jadi ada kebijakan dari negara atau undang-undang untuk menahan diri untuk tidak undang-undang.
Ya, ada beberapa yang datuk gitu. Tapi ini kan pilihan-pilihan sebenarnya. Sebenarnya nggak ada persoalan konstitusionalitas gitu kalau dilaksanakan dengan sesuai cara Undang-Undang P3 gitu ya. Tapi saya mau nanya di yang selanjutnya gitu ya. Kan ada yang bilang nih, karena kebetulan kita terlibat juga di MK gitu ya, menguji formil ini Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu keterangan pemerintah bilang gini, ahlinya kalau nggak salah kemarin dari Universitas Indonesia, saya lupa namanya siapa, tapi beliau bilang dalam keterangan ahlinya bilang gini, Indonesia dari dulu sudah pernah menerapkan ini loh, contohnya TAP MPR Sapu Jagat, mungkin teman-teman pasti paham gitu ya. Apakah menurut narasumber ini TAP MPR Sapu Jagat itu yang misalnya menentukan semua status TAP MPR itu bisa digolongkan sebagai teknik omnibus gitu? Nah itu pertama. Yang kedua, Undang-Undang Pemilu katanya. Undang-Undang Pemilu itu apakah itu bisa disebut dengan Undang-Undang Sapu Jagat atau enggak? Karena itu argumentasinya yang disampaikan oleh pemerintah gitu. Sebenarnya, oh iya ya, Mas Febri ini kemarin terlibat, ya, bukan terlibat sih, salah satu ini yang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah ini rada-rada inkonsisten ya. Di sana mereka sendiri, bukan mereka sih, ahli hukum, maksudnya saya sudah sampaikan tadi untuk unifikasi, kodifikasi, dan juga omnibus itu dua hal yang berbeda. Kalau terkait dengan Undang-Undang Pemilu itu bukan dikualifikasikan sebagai teknik omnibus law, tapi itu dapat dikatakan sebagai unifikasi hukum berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu. Ini dulu saya pernah tanyain ini sama salah satu dosen saya, almarhum Pak Sulardi. Pak Lardi, kalau Bapak ini kalau misalnya untuk Undang-Undang Pemilu dapat kita kualifikasikan dalam bentuk metode omnibus law atau tidak? Kata beliau, oh jelas bukan, karena itu masuk dalam unifikasi hukum. Makanya beliau menyarankan kepada saya untuk membaca dan membedah bedanya kodifikasi, unifikasi, dan juga metode omnibus law itu seperti apa. Dan kemudian untuk TAP MPR itu kalau kita lihat ya dari definisi dan kemudian kita belajar dari negara-negara lain, misalnya Jerman, ada Selandia Baru juga yang menerapkan omnibus law untuk TAP MPR yang sapu jagat, saya rasa itu belum bisa kita katakan atau bisa kita sebut sebagai metode omnibus law. Kalau memang benar-benar kita mau menerapkan omnibus law, ya sama kayak tadi, yang pertama yang harus dilakukan adalah revisi dulu undang-undang, mau gimana pun harus ada cantolan hukumnya, karena di sini kita bicara omnibus law, kita menginginkan ada kepastian hukum yang nanti ujung-ujungnya bawa ke keadilan. Jadi ya harus ada cantolannya terlebih dahulu. Selebihnya menurut saya itu bukan dikualifikasikan sebagai metode omnibus law. Kalau pemerintah benar-benar mengatakan bahwa dari pihak pemerintah ke dalam keterangannya di dalam putusan MK tersebut menyatakan bahwa hal ini merupakan bentuk hal ini sudah pernah ada. Ya sama saja pemerintah itu inkonsisten dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa omnibus law ini konsep baru yang baru akan diterapkan di Indonesia. Padahal sebenarnya udah ada. Kemudian ini saya mau tanggepin dikit sama yang disampaikan tadi berkaitan dengan moratorium regulation yang disampaikan oleh oleh Ahmad Reddy dalam narasinya. Untuk Ahmad Reddy itu sendiri, betul, untuk moratorium regulation itu ada salah satu metode untuk melakukan pengekangan dalam pembentukan satu regulasi baru. Tapi bagaimana dengan regulasi yang sudah ada? Regulasi yang sudah ada ini kan harusnya diselaraskan juga. Bukan berarti kita hanya berbicara tentang hukum yang dicita-citakan, ius constituendum, atau hukum yang nantinya akan diproduk. Kalau hukumnya nanti akan diproduk, mungkin kita dapat melakukan moratorium regulation. Tapi bagaimana dengan regulasi yang sudah ada, dan kemudian itu mengalami tumpahan tindih regulasi. Makanya di sini saya setelah melakukan riset juga di beberapa negara, misalnya Jerman, Selandia Baru, saya rasa omnibus law ini tepat, tapi harus ada batasan-batasan tertentu dalam pembentukan omnibus law ini sendiri, supaya Indonesia tuh jangan sampai secara gamblang terlalu berani mengambil 79 klaster, itu saya rasa sangat besar. Ujung-ujungnya juga kita kesusahan atau kesulitan dalam membaca undang-undang yang diproduk dengan metode omnibus law. Kurang lebih gitu sih, Mas. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ratu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Mbak Ririn udah menjawab secara komprehensif. Bagaimana Mas Febri, apakah masih ada tanggapan lagi? Cukup, moderator, sangat komprehensif ya. Makasih ya, narasumber. Thank you. Iya, terima kasih sekali Mas Febri. Nah, bagaimana buat teman-teman yang lainnya? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Silahkan yang mau bertanya bisa ketik di room chat dan juga bisa langsung raise hand ya. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya izin mengambil kesempatan juga untuk bertanya pada pada kesempatan ini.
Jujur Mbak Ririn, saya sebenarnya masih belum mendapatkan bagaimana kemudian perkembangan. Saya bertanya nih kepada Mbak Ririn, bagaimana kemudian perkembangan Omnibus Law ini, walaupun jujur kita bisa mendapatkan materi-materi ini dari misal karena sudah banyak juga sebenarnya yang mengulas jurnal-jurnal yang menuliskan tentang bagaimana kemudian Omnibus Law di berbagai negara. Tapi mungkin bisa dijelaskan secara singkat, walaupun kita udah diskusi cukup jauh dalam konteks keindonesiaan dengan Mas Febri tadi, terutama proses pengujian yang sedang dilakukan oleh Mas Febri di MK sekarang. Mungkin yang membedakan kenapa kemudian banyak ahli dan juga kalangan hukum tata negara kemudian menolak bahwa kita ini sistemnya adalah sistem yang lebih spesifik itu adalah bukan ya, maksudnya yang kalau dalam sistem hukum kita adalah sistem hukum campuran, mungkin akan lebih sulit atau mungkin agak tidak sesuai kalau misalnya kita membentuk peraturan perundang-undangan atau undang-undang itu dengan menggunakan metode omnibus. Jikapun dia dianggap sesuai dengan sistem hukum common law, itu kesesuaian itu seperti apa dan dia itu bagaimana mekanisme pembentukannya? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Ririn. Ya, terima kasih Mbak Ratu. Berkaitan dengan sistem hukum, memang lagi-lagi banyak sekali silang pendapat berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk sistem hukum itu sendiri, kita memang menganut mix system, mengawinkan dari common law dan juga civil law system, tapi lebih condong ke civil law system. Sementara Omnibus Law ini, dia lahir, tumbuh, dan berkembang dalam negara-negara yang menganut common law system. Apakah itu tidak bermasalah kalau kita implementasikan? Ya, kalau berdasarkan riset saya, sebenarnya tidak ada masalah di dalamnya, terkecuali kalau itu masuk dalam bentuk mekanisme atau prosedur pembentukannya, itu yang akan bermasalah, karena nanti akan merombak secara total rujukannya dalam Undang-Undang P3. Tapi selama dia masih merujuk kepada Undang-Undang P3, yang penting metodenya menggabungkan beberapa undang-undang yang berada dalam satu sektor menjadi satu undang-undang, ya nggak ada masalah di sana. Pun kalau ditanya tentang metodenya apakah bermasalah atau tidak, tadi sudah saya jelaskan bahwa metodenya kita tetap merujuk pada Undang-Undang MD3, Undang-Undang P3, merujuk pada Undang-Undang P3, mekanisme pembentukannya dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangan tetap sama. Tapi ada di dalam satu tahap di bagian apa ya, kita tuh harus lihat dulu dari pembentukan undang-undang itu merujuk pada bagian apa yang kayak tadi saya bilang, tolak ukurnya itu kan belum ada dari 5 legitimasi dalam pembentukan satu undang-undang, belum ada. Dari situ tuh harus dimasukkan dulu biar ini jadi satu norma yang komplit mengatur berkaitan dengan ada metode omnibus law. Setelah itu, kalau kita lihat dalam pembentukannya sudah memenuhi unsur-unsur, sudah kaidah-kaidah dari P3, asas-asasnya juga sudah terpenuhi secara keseluruhan, baru dilanjutkan pada tahap identifikasi dan juga evaluasi. Nah, di tahap identifikasi dan evaluasi inilah kita lihat dari proses pembentukan dan penetapannya, apakah dari metode penetapannya pasal-pasal mana sih yang dianggap satu klaster dan bisa digabungkan dalam undang-undang ini, dan undang-undang mana yang dianggap satu klaster dan juga digabungkan dalam satu undang-undang. Makanya kalau ditanya tentang metodenya, ya metodenya tetap merujuk pada Undang-Undang P3, tapi tetap harus dilakukan revisi terlebih dahulu. Karena tidak ada cantolan seperti yang disampaikan oleh Mas Febri tadi, dan memang benar-benar belum ada cantolannya dari mana yang memerintahkan untuk membentuk menggunakan metode Omnibus Law. Kalau lebih gitu sih, Mbak. Mbak Ririn, saya mau kasih tanggapan lagi sebelum ada teman-teman yang lain juga yang memberikan tanggapan. Jujur secara pribadi, tadi juga saya sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh Mbak Ririn dan juga apa yang kemudian menjadi bahan permohonannya Mas Febri dan kawan-kawan di Mahkamah Konstitusi, bahwa salah satunya Omnibus Law itu membentuk undang-undang dalam satu rumpun yang sama, dalam satu klaster yang sama, dalam satu bentuk yang sama. Namun di sisi lain, jikapun keinginan pemerintah hari ini adalah untuk melakukan perampingan regulasi, berarti perampingan regulasi ini tidak hanya dilakukan dalam tataran undang-undang saja, tapi juga dilakukan dengan tataran, karena pada dasarnya yang jadi contohnya Mbak Rian tadi juga salah satunya adalah peraturan menteri. Mungkin nggak sih kalau misalnya kita menerapkan metode yang sama itu untuk peraturan yang di bawah undang-undang. Seperti contoh nih, saya berikan contoh. Setelah 2020 disahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini, kemudian pada tahun 2021 kira-kira bulan April atau bulan Mei kemarin dikeluarkanlah beberapa peraturan pemerintah yang itu juga dalam jumlah besar dan dikeluarkan dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, peraturan pemerintah, contoh di bidang ketenagakerjaan, kalau saya tidak salah, ada 4 atau 5 peraturan pemerintah yang baru, itu yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Kenapa kemudian pemerintah, jikapun menginginkan perampingan regulasi, tidak membentuk satu peraturan, tapi yang itu secara
khusus secara keseluruhan mengatur atau mengakomodir semua materi-materi muatan yang diberikan untuk diatur dalam peraturan pemerintah oleh Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri, jikapun ingin melakukan perampingan regulasi. Itu mungkin nggak jika diberikan dalam tataran yang lebih rendah? Kalau kita berbicara tentang probabilitas, kemungkinannya bisa atau tidak, ya bisa-bisa saja. Kalau misalnya nih, kita bandingkan di negara Jerman. Di Jerman sana, dia menggunakan metode Omnibus Law tidak hanya pada tataran undang-undang, tapi untuk aturan pelaksananya juga dilakukan perampingan, iya bisa dikatakan perampingan regulasi dengan menggunakan metode Omnibus Law. Karena gini, kalau dari saya pribadi ya, saya juga kemarin pengennya seperti itu. Jadi sampai di aturan pelaksananya juga menggunakan metode Omnibus Law. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya menggunakan pada tataran undang-undang, misalnya kita contohkan nih Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk Undang-Undang Cipta Kerja ada 179 aturan pelaksananya. Artinya akan lahir 179 peraturan pemerintah. Ya dari mana bentuk perampingan regulasi? Makanya saya kemarin sempat mendiskusikan ini juga sama dosen penguji saya, ditanya seperti itu, dan saya bilang kalau memang kita mau menerapkan metode Omnibus Law jangan setengah hati, harus sepenuh hati sampai ke bagian aturan pelaksananya juga demikian, karena ini sama seperti kita menuangkan air dalam gelas tertutup atau menabur garam di lautan kalau kita hanya menerapkan metode Omnibus Law dalam tataran undang-undang, tapi untuk aturan pelaksananya tidak, karena itu juga berpotensi untuk menimbulkan terjadinya disharmonisasi regulasi di sana. Ya, kalau mau ya jangan ini, tapi harus dengan pengkajian yang lebih mendalam supaya produk hukum yang diciptakan itu benar-benar sesuai dengan apa, intinya tuh sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga tidak cacat formil. Kurang lebih segitu, Mbak. Tanggapan saya untuk sementara itu dulu, Mbak Ririn, tapi teman-teman yang lainnya dari teman-teman peserta diskusi, boleh jika masih ingin bertanya, boleh raise hand-nya, karena memang permasalahan Omnibus Law dari konsepnya sendiri masih banyak pro kontranya. Silakan, teman-teman. Izin masuk, tapi bukan memberikan pertanyaan, tapi sedikit pandangan aja gitu ya. Iya, silakan, Mas Febri. Oke, pertama memang benar yang disampaikan narasumber tadi bahwa di Indonesia ini silang pendapatnya itu cukup tajam, mengingat apakah Indonesia menganut civil law ataupun common law gitu. Jadi dikaitkan dengan apakah ini kompatibel misalnya Omnibus Law diterapkan di Indonesia mengingat sistem hukumnya gitu ya. Tapi justru ketika saya riset, sebenarnya kalau kita riset jauh ya, kalau mengenai penerapan Omnibus Law ini sebenarnya justru itu muncul dari konsep civil law gitu. Kalau kita cek dalam zaman pemerintahan Kaisar Justinianus dulu di Romawi Timur, itu sebenarnya konsep udah digunakan, meskipun memang nggak senyata yang sekarang gitu. Tapi embrionya itu udah muncul dari sana sebenarnya. Tapi kalau disebutkan memang mungkin penerapan secara harfiah itu mungkin di common law dalam konteks hukum modern gitu ya. Tapi kalau kita lihat embrio cara-cara untuk menyederhanakan regulasi itu udah muncul ketika pemerintahan Justinianus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal soal penerapan omnibus di Indonesia dalam konteks peraturan pemerintah, aturan pelaksana, memang ada permasalahan benar yang ditanyakan oleh Ratu tadi, moderator. Memang ada sedikit problematika kalau kita terapkan dalam peraturan pelaksana gitu. Sebagaimana kita tahu, misalnya kalau peraturan pelaksana itu muncul ketika ada perintah dari aturan yang tertinggi gitu. Nah, bagaimana mungkin bisa misalnya kita menerabas semua, membuat dalam satu aturan, misalnya, karena kan kita tahu aturan teknis itu kan per sub bidang yang memang spesifik. Nah, bagaimana tantangannya adalah bagaimana cara kita buat satu aturan pelaksana yang sebenarnya itu bisa mencakup banyak hal, tapi itu satu aturan pelaksana gitu. Nah, di sini memang menjadi tantangan kalau kita lihat kalau peraturan pemerintah, peraturan presiden itu kan bisa spesifik. Nah, gimana caranya kita buat menerapkan metode omnibus untuk suatu aturan yang spesifik, mencakup banyak hal. Sementara kalau kita tahu aturan itu kan misalnya judulnya itu biasanya spesifik tentang ini gitu peraturan pelaksana. Nah, di sini memang ada tantangan. Nah, yang paling memungkinkan memang kalau kita mau harmonisasi, sebenarnya itu di undang-undangnya memang yang paling penting. Jangan terlalu banyak mendelegasikan ke peraturan pemerintah juga, gitu. Atau mendelegasikan ke peraturan presiden atau aturan pelaksana. Gitu. Nah, ini yang memang menjadi permasalahan. Kalau kita cek misalnya penerapan di Undang-Undang Cipta Kerja, ini lagi-lagi memang bukan kesalahan metode omnibus. Lagi-lagi harus saya bilang bahwa saya bukan anti omnibus. Gitu. Tapi yang dipraktekkan di Indonesia saat ini, kalau kita lihat kontekstualisasinya gitu, ini yang salah gitu.
Saya bukan anti metode omnibus. Nah, kebanyakan memang kalau kita lihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu delegasinya sangat banyak gitu. Bahkan kalau kita lihat justru peraturan pemerintah itu lebih banyak ketika kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja. Muncul aturan-aturan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah lagi gitu. Bahkan kemarin kalau nggak salah itu ada di Februari udah berapa 49 kalau nggak salah ya. Dan ada satu yang belum keluar sampai sekarang, yaitu yang sebutkan tadi, aturan tentang fiktif positif yang dulunya udah ada itu dicabut, tapi disuruh dimunculkan lagi di peraturan presiden, tapi sampai sekarang belum ada gitu. Sehingga untuk mengakomodir ini sampai harus turun, misalnya ada surat edaran Mahkamah Agung. Masa misalnya yang harusnya muncul dalam peraturan presiden, tapi terjadi kekosongan hukum, sehingga Mahkamah Agung yang yang lebih progresif mengambil sikap bagaimana untuk mengisi kekosongan hukum ini gitu. Jadi memang saya harus tegaskan saya bukan anti omnibus, tapi yang dipraktekkan sekarang ini yang nggak bisa juga disalahkan masyarakat ketika terjadi penolakan gitu ya. Mungkin dari sisi akademisnya yang disampaikan oleh narasumber tadi benar semua ya. Jadi dari sisi penelitiannya benar semua, ada kelebihan kekurangan. Tapi yang kita lihat sekarang yang dipraktekkan di Indonesia itu itulah yang membuat orang menjadi antipati terhadap omnibus. Padahal sebenarnya itu konsep yang bagus gitu ya. Itu sih mungkin tambahan dari aku. Kembali moderator. Ya, terima kasih Mas Febri atas tanggapannya. Sebenarnya saya juga merasa pembentukan Omnibus Law-nya kita sekarang atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak kemudian menyentuh jantung daripada permasalahan ataupun yang benar-benar sama itu dalam benar-benar jantung pengaturan dari suatu undang-undang, tapi mencoba menyamakan aspek-aspek kecil yang kemudian dicoba ubah dan disatukan dalam suatu undang-undang yang besar. Itulah kemudian yang menjadi permasalahan kita hari ini yang justru menjadi banyak perhatian. Nah, untuk teman-teman lainnya bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan untuk Mbak Ririn atau mungkin teman-teman yang memiliki pandangan yang berbeda atau mungkin memiliki ingin memberikan beberapa pendapatnya tentang Omnibus Law, saya persilahkan tinggal raise hand aja. Bagaimana dari Mas Rilo, dari teman-teman UGM, apakah ada pandangan? Dari Mas Haidir Aswad juga, ada nih teman-teman dari UGM yang bergabung. Ada Mas Safir nih, mungkin dari Mas Safir ada pandangan yang berbeda, Mas. Mungkin karena nggak ada yang tanya, saya mau tanya, boleh nggak? Boleh, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya mau bertanya ini berkaitan dengan tepat atau tidak, seperti itu ya. Saya pernah membaca beberapa literatur mengenai Omnibus Law, salah satunya mengenai konsep Omnibus Law dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa tidak ada aturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak tepat kemudian Indonesia menggunakan metode Omnibus Law. Nah, secara tidak langsung konsep Omnibus Law ini dapat diterapkan karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak dinyatakan bahwa berkaitan dengan metode Omnibus Law ini tidak tepat apabila digunakan dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian tepat atau tidak ketika saya menyatakan bahwa salah satu undang-undang yang hampir sama dengan konsep Omnibus Law mengenai payung hukum di antara seluruh aturan undang-undangan, salah satunya adalah UU-PA. UU-PA merupakan satu aturan yang dimana ia memberikan suatu wadah bagi aturan lain, itu kemudian dirangkum dalam suatu undang-undang tentang pokok agraria. Nah, tepat tidak saya menyatakan dua hal tersebut? Bagaimana menurut pemateri mengenai dua pernyataan saya tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mbak Oli untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama, Omnibus Law, pernyataan yang pertama, Omnibus Law tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan juga belum disebutkan berkaitan dengan Omnibus Law. Sebenarnya untuk hal tersebut, kalau saya pernah riset mengenai ini Mbak, untuk riset tersebut menyatakan ada beberapa yang kayak tadi saya bilang ada silang pendapat kalau sebenarnya dikatakan Omnibus Law hanya metode, dia itu dikualifikasikan outputnya nanti dalam bentuk undang-undang. Jadi kalau mau kita tanyakan sebenarnya
kedudukan Omnibus Law dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini di mana dalam beberapa riset menjawab bahwa kedudukannya nanti setara dengan undang-undang, bukan dengan yang lainnya gitu. Tapi kalau karena kan untuk Indonesia sendiri mengadopsi dari Hans Kelsen ya, Hans Kelsen sama Hans Nawiaski berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Makanya untuk hierarki peraturan perundang-undangan kemarin juga saya sempat rada-rada bingung ini nanti kita kualifikasikan masuk dalam bentuk apa. Nah, di situ dalam beberapa penelitian di jurnal menyebutkan bahwa nanti dikualifikasikan atau kedudukannya setara sama dengan undang-undang gitu Mbak. Tapi ya saya rasa perlu pengkajian yang lebih mendalam lagi untuk Omnibus Law itu sendiri. Kemudian yang kedua untuk Undang-Undang Pokok Agraria, dia menyatukan beberapa hal-hal di dalam, menggabungkan beberapa hal untuk diatur dalam satu Undang-Undang Pokok Agraria. Patutkah Undang-Undang UU-PA itu disebut sebagai Omnibus Law? Kalau Undang-Undang Omnibus Law, ya UU-PA ini kan sama kayak tadi, contohnya Undang-Undang Pemilu, Mbak. Nah itu, jadi kalau Undang-Undang Pemilu itu ya kita sebut bukan Omnibus itu bukan Omnibus Law, tapi bisa disebut sebagai unifikasi hukum. Kurang lebih gitu, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk Mbak Ririn, bagaimana Mbak Holly udah jelas ya atas pertanyaannya. Bagaimana buat teman-teman sekalian, apakah masih ada yang mau menanggapi, memberikan pertanyaan, dan lain-lain? Mungkin saya mau menanggapi sedikit ya. Ya, boleh. Silakan Mbak Holly. Kalau tidak salah, saya tadi dengar dari pertama kali Mbak Ririn menyampaikan materi mengenai Omnibus Law, salah satunya adalah Omnibus Law ini kemudian tepat untuk di metode tersebut tepat untuk digunakan karena salah satunya tidak tersampaikannya tujuan hukum yang ada di Indonesia, yakni karena adanya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaan simpel saya adalah apakah hanya karena adanya disharmonisasi kemudian Omnibus Law ini menjadi tepat apabila digunakan sebagai salah satu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ataukah tidak ada suatu alasan lain yang mendasari mengapa perlunya untuk menggunakan suatu konsep atau metode Omnibus Law? Terima kasih. Terima kasih Mbak, langsung saya jawab ya. Kalau kita lihat kan pokok permasalahan yang terjadi sampai adanya Omnibus Law ini sendiri atau penggunaan metode Omnibus Law itu karena adanya kompleksitas regulasi, hyper regulation, kemudian ada obesitas regulasi di sana. Konsekuensi logis dari adanya overregulasi adalah terjadinya tumpang tindih regulasi. Tumpang tindih berarti ada disharmonisasi peraturan perundang-undangan, kemudian ada antinomi hukum di sana. Kalau ada antinomi hukum, berarti tujuan hukum salah satunya yaitu Rechtsgleichheit atau kepastian hukum tidak dapat tercapai. Makanya itu menjadi salah satu alasan yang sangat kuat untuk kita menggunakan metode Omnibus Law. Metode Omnibus Law sebenarnya kayak kata Mas Febri tadi dalam bukunya Ahmad Reddy, ada beberapa metode yang dapat digunakan, tapi mungkin ya untuk saat ini yang dapat digunakan oleh Indonesia dan sempat menjadi diskursus publik karena baru digunakan oleh Indonesia saat ini ya metode Omnibus Law, gitu Mbak. Dan kalau ditanya nggak bisa metode lain, ya untuk saat ini sebaiknya kita menggunakan metode Omnibus Law. Omnibus Law yang diterapkan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja saja belum terselesaikan, sekarang mau menggunakan metode baru lagi. Ya saya rasa kayak gali lubang, tutup lubang, udah gitu nggak nyampe-nyampe lagi. Gitu Mbak, kurang lebih gitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Ririn atas tanggapannya. Dan saya rasa teman-teman semuanya sudah tidak ada yang memberikan tanggapan. Terima kasih buat teman-teman. Oh iya, boleh, silakan Mas Febri. Masih, ya silakan, masih banyak. Ini singkat aja sih sebenarnya gitu ya. Ya, jadi ini yang saya tanyakan juga ke ahli pemerintah saat sidang kemarin. Ini mungkin di luar tekniknya ya, tapi masih berkaitan dengan implikasinya gitu. Kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, saya minta pandangan teman-teman semua lah, bukan hanya narasumber kita. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu undang-undang baru atau undang-undang perubahan sebenarnya? Dan saya tanya itu ke dua ahli, dua-duanya punya jawaban berbeda. Ada yang bilang satu undang-undang baru, ada yang bilang undang-undang perubahan gitu loh. Kalau menurut teman-teman itu undang-undang apa sebenarnya gitu? Kalau dari saya sebagai moderator, saya menyebutnya sebagai undang-undang perubahan. Ya, jadi sebenarnya iya ada yang bilang gitu, tapi ada ahli pemerintah kemarin, siapa ya? Saya lupa, dari UI ya. Saya lupa namanya, agak terkenal juga yang nulis, Prof. Satya Arinanto kalau salah. Jadi Prof itu bilang bukan saksi dari pemerintah. Jadi mereka bilang ini undang-undang baru gitu. Kalau kita lihat judulnya kan undang-undang baru sebenarnya kan. Kalau kita lihat misalnya lampiran 2 Undang-Undang 12 itu, kalau undang-undang perubahan itu pasti menyebutkan perubahan tentang undang-undang ini gitu loh.
undang-undang sekian nomor sekian tentang ini perubahan undang-undang sekian. Jelaskan perubahan gitu kalau judulnya gitu. Tapi isinya memang perubahan. Gitu. Nah, ini yang membingungkan kita sebenarnya, apakah ini undang-undang baru atau undang-undang perubahan gitu. Dan saya tanya itu dua-duanya berbeda jawabannya gitu. Izin jawab ya Mbak Ratu ya. Kalau dari saya sama seperti Mbak Ratu, undang-undang tersebut merupakan undang-undang perubahan karena dari awal sudah saya bilang, sudah disebutkan juga beberapa riset yang menyatakan bahwa Omnibus Law ini mengubah kemudian menggabungkan beberapa undang-undang yang berada dalam satu sektor ke dalam undang-undang. Yang mungkin kalau rancangan undang-undang Cipta Kerja benar yang dikatakan Mas Febri, kalau kita merujuk pada undang-undang P3 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan undang-undang apa saja yang diubah. Tapi kalau kita lihat luar biasa sekali ya kalau kita mau mencantumkan nama undang-undang sepanjang itu, merevisi undang-undang sampai kesekian kalinya, sampai ke undang-undang ke-79 atau 78 itu, ya saya rasa itu terlalu panjang dan tidak layak, bukan tidak layak sih, tidak kompeten, tidak memenuhi ejaan yang baku lah. Jadi kalau ditanya dia disebut sebagai undang-undang revisi, tapi benar sih harus ada perbaikan dalam undang-undang P3-nya, mau Omnibus Law ini seperti apa, gitu Mas. Kalau ditanya ada perbedaan pendapat atau silang pendapat, ya bisa saja. Tapi kalau dari saya tetap konsisten menyatakan bahwa itu undang-undang perubahan karena memang dia mengubah beberapa undang-undang. Toh juga undang-undang sebelumnya tetap dinyatakan keberlakuannya, gitu. Oke, saya sepakat sebenarnya. Cuman mau nanya lagi sebenarnya. Ini aku udah kebingungan sebenarnya kalau kita lihat undang-undang Cipta Kerja. Jadi misalnya nih, undang-undang administrasi pemerintahan nanti diubah suatu saat gitu ya, dengan undang-undang yang khusus gitu ya. Maksudnya bukan pakai omnibus gitu. Apakah nanti itu perubahan kedua atau perubahan pertama terhadap undang-undang administrasi pemerintahan? Jadi bagaimana nanti caranya misalnya kalau mau diubah nih undang-undang administrasi pemerintahan yang sebenarnya udah diubah juga undang-undang Cipta Kerja gitu. Rujukan perubahannya nanti apakah ke undang-undang Cipta Kerja atau ke undang-undang administrasi pemerintahan? Gitu. Nah ini kan membingungkan juga sebenarnya. Gitu. Aku bingung di situnya gitu. Gimana nanti kita kalau mengubah undang-undang yang substansinya udah diubah dalam undang-undang Cipta Kerja? Kalau undang-undang itu sudah diubah substansinya sudah diubah ke dalam undang-undang Cipta Kerja. Ya kalau kita merujuk pada undang-undang P3 itu pertama sudah diubah oleh undang-undang Cipta Kerja, untuk selanjutnya tentunya dia menjadi sebutannya bukan mungkin sih, harusnya tetap jadi perubahan kedua. Tapi kan ini kita berbicara mengenai kemungkinan yang akan terjadi. Ya kita lihat saja nanti apakah pihak pemerintah tetap konsisten dengan penggunaan Omnibus Law atau tidak. Kalau misalnya tidak konsisten, ya mereka seperti menelan ludah sendiri karena mengeluarkan satu kebijakan tapi tidak konsisten dengan kebijakan tersebut. Dan nantinya sistem itu akan amburadul. Makanya tadi saya bilang kalau memang benar-benar kita kekeh ingin menerapkan metode Omnibus Law, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki di sana. Bukan serta-merta, oh ini tidak diatur, ini hanya sebagai metode, jadi sah-sah saja meskipun tidak ada cantolannya di dalam Undang-Undang P3. Saya bilang Omnibus Law ini suatu metode yang bagus, tapi untuk diterapkan di Indonesia saat ini saya rasa Indonesia belum pantas sih, tapi ya belum pantas untuk saat ini diterapkan. Mungkin perlu pengkajian yang lebih mendalam dengan beberapa mekanisme yang pengaturannya diatur secara jelas dan tegas juga di dalam Undang-Undang P3 sehingga nanti produk hukum yang dilahirkan tidak akan menimbulkan pertanyaan dan juga kebingungan-kebingungan seperti yang sudah Mas Febri sampaikan tadi, gitu Mas. Saya kembali lagi ke moderator. Kurang lebih seperti itu Mas Febri atas tanggapannya, tapi jujur secara pribadi saya juga pertanyaan terakhir Mas Febri cukup menggelitik ya sebenarnya, benar-benar buat saya sampai ketawa bagaimana kemudian nanti perubahannya. Nah teman-teman semua, berhubung saya menilai bahwa sudah tidak ada lagi yang mau bertanya atau memberikan tanggapannya, jadi langsung saja saya menarik kesimpulan atas diskusi kita pada malam hari ini yang walaupun menurut saya diskusi kita masih ada masih jauh sekali untuk kekurangannya, yang saya langsung saja memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya proses Omnibus Law ataupun metode pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Omnibus Law setidaknya sebenarnya memiliki tujuan yang mulia, yakni salah satunya adalah untuk menciptakan untuk merampingkan regulasi, setidaknya mengurangi over regulasi yang ada di Indonesia, dan juga over regulasi ini berimplikasi pada antinomi hukum yang justru menciptakan ketidakefektivitasan dari pelaksanaan hukum itu sendiri karena sering banyaknya
pertentangan dari aturan-aturan itu sendiri. Nah, kemudian dibentuklah Omnibus Law. Dalam konteks keindonesiaan, ternyata Indonesia belum cukup siap untuk menerapkan konsep Omnibus Law itu dengan tidak adanya batasan-batasan yang kemudian diberikan untuk membentuk satu undang-undang dalam jumlah besar, sampai kita harus membentuk 79 undang-undang, 78 sampai dengan 79 undang-undang dengan tiada batasan yang jelas juga. Lalu kemudian di sisi lain, dengan adanya kelebihan yang demikian, tentunya metode Omnibus Law ini juga memiliki kekurangan yang saya dapat atau yang saya dapat rangkum dari penjelasan pemateri dan juga diskusi teman-teman sekalian, bahwa yang pertama, Omnibus Law ini membatasi kesempatan untuk mendebat dan mengawasi serta daya kritis masyarakat dalam menilai suatu undang-undang yang dalam jumlah besar, sehingga keikutsertaan masyarakat itu akan lebih minim karena undang-undang dirubah dalam jumlah besar. Jadi kita hanya terfokus untuk beberapa hal saja, tapi juga justru mengabaikan beberapa hal yang substansial juga di dalam satu peraturan, dalam satu undang-undang yang sedang kita susun. Nah, dengan demikian saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua yang sudah hadir malam ini, terutama Mbak Ririn Rizkia yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan teman-teman Demes Juris, dan Mas Febri Indra Gunawan yang setidaknya telah memberikan beberapa pengalamannya dan juga kebingungannya dalam menguji undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi, dan semua rekan-rekan lainnya yang telah bergabung bersama dengan saya dan Mbak Holi serta Demes Juris malam ini dalam menyelenggarakan diskusi penerapan konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. See you next time ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.